Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 Teori Bahasa dan Otomata Informatika Undip angkatan 2020. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang CFG dan bentuk normalnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Adib Dwi Sasongko dengan NIM 240601201400036, dan saya sendiri Fikri Afrizal dengan NIM 240601201300079, dan Rake Kailana Wangsa dengan NIM 240601201300118, dan Sefai Vanda Pratama dengan NIM 24060120140140089. Apa sih yang akan kami bahas kali ini? Nah, ini merupakan apa yang akan kami bahas kali ini, yaitu yang pertama tentang konteks free grammar atau CFG, yang berisi tentang pengenalan CFG, contoh dari CFG, dan right dan left linear grammar. Yang kedua ada derivation trees, yang berisi tentang penjelasan dari derivation trees itu sendiri. Yang ketiga adalah parsing dan ambiguity, yang berisi tentang pengertian dan contoh dari parsing dan ambiguity. Yang keempat ada simplification of CFG, yang berisi tentang 3 cara penyederhanaan dari CFG. Dan yang terakhir adalah normal form, yang berisi Chomsky normal form atau CNF dan Greibach normal form atau GNF. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kami paparkan setelah ini. Untuk yang pertama, kepada Siva kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Yang pertama, konteks free grammar. Next. Konteks free grammar. Sebuah konteks free grammar adalah 4 tupel, yaitu V, T, S, dan P, di mana V yaitu variabel, T yaitu terminal, S yaitu start variable, P yaitu aturan produksi dalam bentuk A menurunkan X, A adalah variabel, dan X adalah string dari variabel dan terminal. Sebuah language L merupakan konteks free jika dan hanya jika terdapat konteks free grammar G dengan L, sama dengan L kurung G. Next. Berikut contoh dari CFG. Diberikan sebuah grammar G sama dengan kurung kurawal S, kurung kurawal A, B, R, S. Dan R merupakan set aturan, yaitu S menurunkan A, S, B, S menurunkan SS, dan S menurunkan suatu elemen. Maka grammar akan menghasilkan string seperti ABAB, AAA, BBB, dan AABABB. Next. Berikut yaitu right dan left linear grammar. Right linear grammar yaitu semua produksi memiliki satu dari dua bentuk berikut, yaitu V menurunkan T bintang V atau V menurunkan T bintang. Left linear grammar yaitu semua produksi memiliki satu dari dua bentuk berikut, V menurunkan V T bintang atau V menurunkan T bintang. Next. Lalu yang kedua akan dibahas yaitu derivation trees. Next. Derivation trees atau pohon penurunan adalah representasi grafis untuk turunan dari aturan produksi yang diberikan untuk CFG yang diberikan. Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana penurunan dapat dilakukan untuk mendapatkan beberapa string dari seperangkat aturan produksi yang diberikan. Pohon turunan juga disebut dengan pohon parse. Next. Pohon parse mengikuti prioritas operator. Subpohon terdalam dilalui terlebih dahulu.
Jadi, operator di simpul induk memiliki prioritas yang lebih rendah daripada operator di subpohon. Pohon Varse berisi properti seperti berikut. Yang pertama, simpul root selalu merupakan simpul yang menunjukkan simbol awal. Lalu yang kedua, derivasi dibaca dari kiri ke kanan. Yang ketiga, simpul daun selalu merupakan simpul terminal. Lalu yang keempat, simpul interior selalu simpul non-terminal. Next. Untuk CFG dengan produksi S menurunkan A kecil A besar, A besar menurunkan A kecil B besar, B besar menurunkan B kecil B besar, B besar menurunkan A kecil. Pohon turunan diperlihatkan seperti gambar di bawah ini. Dari gambar pohon tersebut menghasilkan S menurunkan A kecil A besar, lalu menurunkan A kecil B besar, lalu menurunkan A kecil B kecil A kecil B kecil B besar, dan menurunkan A kecil B kecil A kecil. Hasil dari pohon turunan adalah kata W sama dengan AABA. Kata atau string tersebut dapat dikatakan dalam bentuk sentential form. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Eva atas apa yang telah dipaparkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rake. Kepada Mas Rake, persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, parsing adalah sebuah cara penyelesaian dari sebuah string dengan menggunakan cara penurunan. Penurunan sendiri bisa digunakan secara langsung maupun digambarkan dengan metode pohon. Lanjut. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama leftmost derivation, yaitu sebuah metode penurunan yang dilakukan dengan cara pembacaan dari kiri. Yang kedua, rightmost derivation, yaitu sebuah metode penurunan yang dilakukan dengan cara pembacaan dari kanan. Jadi perbedaannya yaitu untuk leftmost derivation simbol variabel terkiri yang diturunkan terlebih dahulu, sedangkan rightmost derivation simbol variabel terkanan yang diturunkan terlebih dahulu. Untuk contohnya bisa dilihat untuk leftmost derivation variabel S diturunkan menjadi A besar, S besar. Karena variabel A terletak di sebelah kiri, maka variabel A yang diturunkan terlebih dahulu menjadi A, S besar, B, A besar, S besar. Lalu karena variabel paling kiri adalah S, maka S diperluas terlebih dahulu menjadi A, B, A besar, S besar. Lalu diturunkan lagi menjadi A, B, A, S besar. Karena variabel yang paling kiri adalah A. Lalu karena hanya tersisa variabel S, maka diturunkan menjadi AA, BB, AA. Untuk rightmost derivation caranya sama saja, cuma bedanya variabel terkanan yang diturunkan terlebih dahulu. Jadi meskipun dua cara ini proses penurunannya berbeda, akan tetap memiliki proses penurunan yang sama. Jadi meskipun dua cara ini proses penurunannya berbeda, akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Lanjut. Lalu ini ada contoh dari parsing dalam metode pohon A, B, B. Lanjut. Lalu berikutnya ada ambiguitas. Jadi ambiguitas adalah ketidakjelasan dari penyelesaian string. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Ambiguitas ini buruk untuk bahasa pemrograman. Lanjut. Kemudian ini ada contoh dari ambiguitas. Bisa dilihat untuk untai yang sama yaitu ABACA dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat disimpulkan tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rake atas apa yang telah dipaparkan. Selanjutnya di materi keempat yang akan dijelaskan oleh Mas Adib. Pada Mas Adib, silakan. Oke, terima kasih moderator.
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai simplification CFG atau penyederhanaan tata bahasa konteks. Tujuan batasan sehingga akan penurunan kenyataan yang tidak perlu. Jadi ada 3 cara bacaan penyederhanaannya CFG, yaitu yang pertama adalah penghilangan produksi useless atau tidak berguna, kemudian penghilangan produksi nil atau empty, kemudian penghilangan produksi unit. Jadi yang pertama adalah penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Produksi useless atau tidak berguna itu produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal selanjutnya. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal atau disebut dengan redundant. Jadi bisa dilihat S menurunkan ASA atau ABD atau BDE. Nah, ABD, variabel A ini tidak menghasilkan, tidak akan bisa mencapai sebuah terminal karena A menurunkan ADA, yang mana A-nya dari ADA ini adalah variabel. Jika A ini diturunkan, maka akan menjadi variabel. Kemudian diturunkan lagi akan menjadi variabel. Maka di sini sifatnya itu redundant, tidak pernah mencapai terminal. Maka CFG yang useless adalah A menurunkan ADA, sehingga perlu dihilangkan. Sehingga penyederhanaannya menjadi S menurunkan ASA atau BDE, dan B menurunkan BBB atau A. Next. Kemudian yang kedua, penghilangan produksi nol atau empty. Penghilangan produksi empty dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang disebut dengan nullable. Jadi bisa dilihat contoh, jika dilihat variabel A menghasilkan BD atau empty, sehingga variabel A ini disebut dengan variabel nullable. Namun pada kasus ini A menurunkan empty, bukan merupakan satu-satunya produksi dari A, yaitu terdapat BD. Maka A dihapus, kemudian dikembalikan lagi. Jika tidak dikembalikan, maka A akan menjadi useless. Jadi bisa lihat S menurunkan BCAD atau BCD. Jadi BCAD ini sebagai bentuk mula-mula, kemudian BCD-nya didapatkan dari pengembalian dari penghapusan variabel A, kemudian A menurunkan BD, yang juga merupakan bentuk mula-mula. Next. Nah, yang ketiga adalah penghilangan produksi unit. Produksi unit yaitu produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya, S menurunkan SB, S menurunkan C, C menurunkan D, C menurunkan EF, D menurunkan DD. Jadi bisa dilihat yang merupakan produksi unit yaitu S menurunkan C dan C menurunkan D. Sesuai syarat yaitu ruas kiri dan ruas kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Nah, maka kita lakukan pergantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju terminal. Jadi kita lihat dari bawah, maka kita mulai dari C menurunkan D. Kemudian kita lihat C kemudian kita lihat dari sini D itu menurunkan DD, maka akan menjadi C menurunkan DD. Jadi C menurunkan DD menjadi C menurunkan DD. Kemudian S menurunkan C. Kemudian kita lihat C itu menurunkan DD dan juga EF, maka S menurunkan DD atau EF. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan menjadi S menurunkan SB, S menurunkan DD atau EF, C menurunkan DD, C menurunkan EF, dan D menurunkan DD. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Adi atas apa yang dipaparkan. Yang terakhir, materi terakhir ada normal form yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada Chomsky normal form atau CNF.
Setiap konteks free grammar dapat dikatakan memenuhi Chomsky normal form atau CNF apabila semua produksi memenuhi bentuk A menurunkan BC atau A menurunkan A, di mana A, B mengutus suatu elemen Fn dan A mengutus suatu elemen Vt. Sebagai contoh, S menurunkan AS atau A menurunkan B itu merupakan Chomsky normal form, sedangkan S menurunkan AAS atau A menurunkan A kecil itu bukan merupakan Chomsky normal form. Prosedur mendapatkan grammar ekuivalen dalam CNF yaitu yang pertama adalah eliminasi produk unit dan produk lambda bila ada. Yang kedua, eliminasi terminal di sisi kanan dengan panjang 2 atau lebih. Yang ketiga, ada batasi jumlah variabel di sisi kanan produksi menjadi 2. Ini merupakan contoh dari produksi CNF dari sebuah grammar dengan produksi S menurunkan B kecil A besar atau A kecil B besar. Yang kedua ada A menurunkan B kecil A besar atau A kecil S atau A. Dan yang ketiga ada B menurunkan ABB atau BS atau B. Dari ketiga produksi tersebut banyak yang tidak memenuhi aturan dari CNF itu sendiri. Ini merupakan aturan produksi yang telah memenuhi aturan dari CNF, yaitu A menurunkan A, B, dan B menurunkan B. Karena banyak yang belum memenuhi dari aturan itu sendiri, maka kita lakukan penggantian aturan produksi yang belum memenuhi dari CNF itu. Untuk S menurunkan BA tidak memenuhi syarat karena terdapat satu simbol terminal dan satu simbol variabel, di mana syarat CNF itu sendiri yaitu ruas kanan hanya terdiri dari satu simbol terminal, maka aturan ini diganti menjadi S menurunkan P1A. Dan yang kedua ada S menurunkan A kecil B besar, maka akan diganti menjadi S menurunkan P2B. Dapat kita misalkan bahwa P1 itu menghasilkan B dan P2 menghasilkan A, sehingga P1 ini bisa diubah menjadi simbol variabel. Jadi penggunaan P1 dan P2 ini hanya untuk menandai bahwa kita mengganti simbol yang ada tersebut. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga ada A menurunkan BAA, maka akan kita ganti menjadi A menurunkan P1 dan P3. Yang selanjutnya ada A menurunkan A kecil S, akan diganti menjadi A menurunkan P2S. Selanjutnya ada B menurunkan ABB akan diganti menjadi B menurunkan P2 P4, dan B menurunkan PS akan diganti menjadi B menurunkan P1S. Dari semua itu sehingga terbentuk aturan produksi atau simbol variabel baru, yaitu P1 menurunkan B, P2 menurunkan A, P3 menurunkan AA, dan P4 menurunkan BB. Dari apa yang telah kita otak-atik tadi, maka ditemukan hasil akhir dari aturan produksi bentuk normal CNF yang tadi. Dari yang awalnya S menurunkan BA atau AB, dan A menurunkan BAA atau S atau A, dan B menurunkan ABB atau BS atau B, maka dihasilkan hasil konversi yaitu A menurunkan A, B menurunkan B, S menurunkan P1A, S menurunkan P2B, A menurunkan P1 P3, A menurunkan P2S, B menurunkan P2 P4, B menurunkan P1S, dan ada 4 tambahan yaitu P1 menurunkan B, P2 menurunkan A,
P3 menurunkan AA, dan P4 menurunkan BP. Dari yang kita lihat, yang awalnya terdapat 8 aturan produksi, maka menjadi 12 aturan produksi dengan 4 tambahan simbol aturan baru. Selanjutnya adalah Greeback Normal Form atau GNF. Setiap konteks free grammar dapat dikatakan memenuhi Greeback Normal Form atau GNF apabila semua produksi memenuhi bentuk A menurunkan AX, di mana A mutu suatu elemen T dan X mutu suatu elemen V. Contohnya, S menurunkan CAB dan A menurunkan A kecil A besar atau A, dan B menurunkan B kecil merupakan Greeback Normal Form, sedangkan S menurunkan kecil B kecil S besar B dan S menurunkan A itu bukan merupakan Greeback Normal Form. Sebagai contoh, sebuah grammar dengan produksi S menurunkan AB SB dan S menurunkan AA, produksi tersebut tidak dalam bentuk Greeback Normal Form atau GNF, maka kita akan mengubah produksi menjadi bentuk Greeback Normal Form, yaitu dengan yang awalnya S menurunkan ABSB, maka kita diganti menjadi S menurunkan AP2 SP2 dengan P2 menurunkan B. Yang kedua ada S menurunkan AA, maka kita ganti menjadi S menurunkan AP1, di mana P1 menurunkan A. Maka dapat didapatkan grammar ekuivalen dalam bentuk GNF yaitu sebagai berikut: S menurunkan A P2 S P2, S menurunkan A P1, P1 menurunkan A, dan P2 menurunkan B. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan, materi yang kami paparkan mengenai CFG dan bentuk normalnya. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami paparkan. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video dari kami. Terima kasih semuanya.